Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka mengaku sebagai keturunan Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian. Oke, tepuk tangan untuk Pak Iman. Sebentar tambahan kepada semuanya, beliau ini Kiai Iman adalah Ketua RMI PWNU Provinsi Banten. Iya. Yang kedua juga anggota Lembaga Bakhsul Masail PBNU. Ketua Komisi Fatwa Banten. Komisi Fatwa MUI Banten. Ketua. Jangan meragukan tentang ke-NU-an beliau ini. NU-nya NU Fadlikul Arat. Beda kalau dengan NU sekarat. Dan saya sudah ikut dulu di Diklat Sarbanser. Tidak ikut Diklat Sarbanser. Ada begitu. Mungkin juga NU katanya. Masih ada Bapak Ibu ini? 3 lagi. 3 lagi ya. Sepakati 3 lagi saja. Waktu sudah sore. Tadi yang kedatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, jadi dari balik. Ya, nggak apa-apa. Yang saya hormati Haji Imaduddin Usman Al-Bandani dan para kiai semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati juga. Yang ingin saya tanyakan langsung saja, nama Imdadur Rahman. Ya, Imdad dari Sidarja. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan salah satu kitab nasab atau nggak salah, yaitu kitab Abnaul Imam. Itu kata yang saya dengar dari YouTube, itu dikarang di abad ke-4 atau ke-5, yang mencantumkan Ubaidillah, namun oleh Kiai Haji Imaduddin Usman itu tidak sahih, tidak bisa dijadikan dasar. Saya belum begitu jelas terkait kenapa kitab itu tidak bisa dijadikan dasar. Saya coba cari-cari di YouTube, tetap nggak paham-paham terkait itu, mohon dijelaskan. Itu pertanyaan satu. Yang satu lagi, ya kebetulan ada beberapa teman yang punya kiai seorang Habib. Itu sikapnya bagaimana dia terhadap kiai tersebut, apakah harus tetap berdasarkan husnuzon bahwa kiainya itu yang Habib itu sebagai keturunan Rasul, ataukah harus berdasarkan keilmiahan? Kalau ini berdasarkan keilmiahan, berarti dia menyakiti hati Habib tersebut. Ini sikap yang seperti ini bagaimana yang harus dimiliki oleh seorang tersebut yang diajar oleh Habib tersebut. Itu terima kasih dari saya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua yang kedatian dari mana? Ya ini moga-moga. ya. Ya, jadi supaya nggak bengong. Tengah, ke tengah Pak. Nama dari Oh ya, siap. Celananya melorot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumatan Kiai Imaduddin yang saya hormati dan saya banggakan, kepada para kiai sekalian yang saya banggakan pula dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Rosadi dari Cilacap, dulu mantan ketua IPNU, pernah juga jadi banser. Alhamdulillah sekarang karena kesibukan jadi kurang mengikuti kegiatan banser. Mungkin langsung kepada inti permasalahan yang mungkin berkembang di masyarakat. Sebetulnya kami secara pribadi juga agak penasaran dengan saya Pak Kiai. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Kiai Imaduddin itu melakukan tesisnya, karena berseliweran kabar hanya by Google. Nah, ini sebagai pengalaman atau pemahaman kita semua jamaah Nahdliyin di seluruh Kabupaten Cilacap pada umumnya, kami ingin mendengarkan penjelasan yang detail
Kiai Imad ini sebetulnya kok sampai dengan kesimpulan bisa mengambil kesimpulan bahwa klan Ba'alawi itu adalah bukan turunan Rasulullah SAW. Kami kepingin tahu cara melakukannya, apakah berkunjung sampai dengan kiamat dan seterusnya, mengambilnya itu urutannya bagaimana. Mungkin itu saja yang menjadi keinginan tahu kami, biar supaya kabar ini bisa terpatahkan juga. Jadi tidak hanya, karena mungkin di YouTube ada kalimat-kalimat bahwa wah itu Kiai Imad ngambilnya dari searching di Google, seperti saya nyari apa-apa informasi di Google itu serba ada. Nah itu yang dicurigai oleh beberapa banyak orang. Mungkin itu saja pertanyaan saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Yang baju hijau, sebelah kiri, ya, monggo. Kenapa? Pak Kopi ya. Oke. Nama? Cara PKB-nya coba itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai yang saya hormati, saya bernama Warsito dari Jati, Kecamatan Binangun. Yang pertama, ini saya mendapat WA dari saudara saya dari Lampung, Bapak Kiai Mustafa Pusarbumi. Mungkin jenenganipun sampun kenal ya. Niki titip salam buat Kiai Pramugi Imaduddin Usman. Yang pertama, pertanyaan saya ini dari keturunan yang namanya Ubaidillah. Itu Ubaidillah kan dari abad keempat, itu baru ada, belum ada namanya. Terus abad kelima, abad ke-6, abad ke-7, terus baru ada itu abad ke-8 atau ke-9. Nah ini menurut Romo Kiai itu Ubaidillah itu tokoh fiktif atau tokoh nyata, karena dari 5 abad itu kosong. Nah, kalau di logika kosong kok jadi ada, padahal 500 tahun setelah nama Ubaidillah itu tidak ada menjadi salah satu dari keturunan Ahmad al-Muhajir itu. Ya, Ahmad al-Muhajir itu menurut Kiai itu nama fiktif atau tokoh fiktif atau tokoh nyata. Yang kedua, ini bagi kami para penikmat rotibul hadat, maaf mandan ketletot di depan para kiai yang terhormat gitu. Para penikmat rotibul hadat itu kan samar-samar itu ada penemuan yang mengatakan bahwa ada kesamaan teks antara Muhammad al-Haddad rotibnya dengan Syekh Arifai. Itu katanya Muhammad al-Haddad itu hanya menjiplak dari teksnya Syekh Arifai. Itu menurut Kiai yang mana yang betul? Itu apa teksnya Rotibul Haddad itu ciptaan Kiai Syekh Arifai atau Muhammad al-Haddad? Itu saja mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Ada 3 lagi yang tanya dan konfirmasi. Ini sekedar informasi. Bapak Ibu nanti bisa searching ya lewat Play Store. Ini ada karya tulis beliau yang mungkin terbaru. Judulnya Terputusnya Nasab Habib kepada Nabi Muhammad SAW. Ya paling mungkin fotokopi ini hari ya di bawah seorang kulit itu aja. Kami silakan Bapak duduk ya. Ada 3 pertanyaan Pak Iman.
Ya, mengenai apakah penemuan kajian ilmiah itu dari Google. Saya mengarang tentang nasab Habib ini dengan kesimpulan mereka bukan turun Nabi. Bahasa Arab itu sudah 4 kitab. Pertama, kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah fi Inqita'i Nasabi Ba'alawi Ibni Ubaidillah. Lihat kitabnya itu ada sekian puluh halaman. Apakah ada yang sama dengan di Google? Tidak ada, karena memang itu hasil tulisan saya. Yang kedua, kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Ini adalah jawaban kitab dari seorang ulama Sukabumi yang menjawab tesis saya. Kemudian saya jawab dengan kitab I'anatul Akhyar fi Jawab Syekh Abdillah Mukhtar. Lihat kitabnya I'anatul Akhyar, apakah kitab itu sama dengan yang ada di Google, ataukah pernah kitab semacam itu dikarang oleh orang lain. Kemudian dalam bahasa Arab juga adalah Al-Bayanud Zahabi fi Duriyatin Nabi. Lihat itu kitabnya, apakah kitab itu adalah kitab yang karya orang lain. Kemudian Al-Qaulul Ladhi fi Hukmi Talaqqubi bil Habib, itu yang berbahasa Arab. Semuanya bisa di-download di maktaban.nur.com di Uni Emirat dan arsip.org. Itu semuanya bisa dilihat, semuanya bisa diteliti. Kemudian di dalam bahasa Indonesia, pertama saya mengarang menakar kesahihan nasab Habib di Indonesia. Coba baca dari awal sampai akhir, apakah ada kesamaan di situ dengan karangan orang lain. Kemudian yang kedua adalah terputusnya nasab Habib di Indonesia. Ini yang kedua. Ini ada juga di internet, bisa dilihat, bisa di-download, atau beli kitabnya di Shopee, itu sudah banyak yang ngetak. Kemudian yang ketiga adalah metodologi ilmu nasab. Ilmu nasab, metodologi ilmu nasab. Itu yang berbahasa Indonesia. Terakhir, saya mengarang buku membongkar skandal ilmiah sejarah dan nasab Ba'alwi. Itu di dalamnya dibongkar bagaimana skandal Ba'alwi dalam memalsukan manuskrip-manuskrip. Bagaimana kitab para ulama yang manuskripnya ditemukan kemudian disisipi dengan keterangan-keterangan tentang Ba'alwi, padahal di manuskripnya tidak ada. Itu silakan lihat, membongkar skandal ilmiah nasab dan sejarah Ba'alwi. Kemudian saya juga membuat kronik perjalanan ilmiah Imaduddin Usman. Itu bisa dibeli di Shopee, bisa dibeli juga di koperasi pondok pesantren saya, sebanyak 400 halaman. Kemudian di Jogja juga ada yang menerbitkan buku saya dengan disatukan. Kita buku menakar kesahihan nasab Habib, kemudian buku terputusnya nasab Habib, kemudian buku metodologi ilmu nasab, kemudian dua kitab berbahasa Arab. Itu disatukan dalam buku namanya Benarkah Habib Keturunan Nabi, atau Habib Keturunan Nabi, benarkah tanda tanya. Lihat di dalamnya dengan seksama, apakah karya saya itu hanya menjiplak karya orang lain, ataukah betul itu hasil kajian ilmiah. Kalau itu hanya dibilang dari Google, maka tidak akan bisa menjawab pertanyaan dari orang lain, dan tentunya Rabita Alawiyah akan mudah mematahkan. Tapi sudah 2 tahun tesis saya itu
dipublikasikan, Rabita Alawiyah tidak bisa menjawab. Kenapa Rabita tidak bisa menjawab? Saya mengatakan mereka tidak mungkin bisa menjawab. Kenapa tidak mungkin bisa menjawab? Karena saya sudah mengetahui seyakin-yakinnya di abad 9 inilah mereka mulai memalsukan nasab mereka. Orang yang ada di abad keempat, silsilahnya itu diurut sedemikian rupa, ditambah nama-nama sesuai dengan keinginan mereka, sampai nyambung kepada turunan Nabi yang asli, namanya Ahmad bin Isa. Maka karena saya mengetahui mereka baru menciptakan nasab ini dari abad 9, tidak akan mungkin dapat ditemukan sebuah kitab di abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8 yang menyatakan mereka turun Nabi. Itu impossible. Kenapa impossible? Karena algoritma di abad 9, banyak kitab-kitab yang ada di abad 9 saya pelajari, saya teliti. Di situ terbongkar kebohongan-kebohongannya. Pertamanya mereka itu bukan mengaku Ahmad bin Isa. Mereka mengakunya adalah Ubaid bin Aun bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Aun bin Hinham bin Aun bin Musa al-Khadim. Itu awalnya mereka mengakunya begitu. Kemudian karena di dalam kitab nasab Musa al-Khadim tidak punya anak Aun, mereka rupanya melihat. Akhirnya mereka pindah jalur. Nah, dari pindah jalur inilah diketahui pindah jalur ini pun mereka sebenarnya hanya mencangkok. Jadi awalnya mencangkok dari Bani Ahdal, mereka bukan Bani Ahdal. Mereka mencangkok Bani Ahdal, kemudian ketika Bani Ahdal mentok, mereka pindah ke jalur Ahmad bin Isa. Di Ahmad bin Isa juga mentok, akhirnya sekarang mereka tidak bisa jawab. Tidak akan mungkin ditemukan di ujung dunia manapun sebuah kitab yang menerangkan Ubaid ini keturunan Nabi. Tidak akan mungkin. Menurut algoritma penelitian yang saya geluti selama 2 tahun ini, tidak mungkin secara ilmu sejarah pun mustahil ini Baklawi keturunan Nabi secara ilmu sejarah, apalagi secara ilmu tes DNA. Sudah ketahuan haplogrupnya G, orang yang haplogrupnya G, jangankan dia keturunan Nabi Muhammad, wong Arab gadudu. Itu. Kemudian mengenai bagaimana itu prosesnya? Ya prosesnya itu tadi, yang pertama adalah menggunakan metodologi historis. Heuristik itu mengumpulkan seluruh kitab yang kira-kira berkaitan dengan nama-nama yang itu terkait dalam silsilah yang ada, yaitu keluarga Ahmad bin Isa. Setiap kitab nasab yang membahas Ahmad bin Isa kita jadikan sebagai sebuah referensi. Dalam referensi itu selama 550 tahun tidak ada sama sekali yang menyatakan Ahmad bin Isa ini mempunyai anak bernama Ubaid. Itu untuk Bapak. Kemudian Kitab Abnaul Imam. Kitab Abnaul Imam itu kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamalul Lail yang baru 2 tahun meninggal. Kitab itu diatribusikan pada abad ke-5, karya Ibnu Toba. Sebenarnya dia kitab abad kedua, 199 Hijriah. Hanya mencatat anaknya Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang ada di Mesir dan ada di Damaskus. Hanya mencatat anak-anaknya saja. Judulnya pun Abnaul Imam fi Misra wa Syam Al-Hasan wal Husain. Tahun 199 Hijriah ini Ubaid belum ada. Ubaidillah ini belum, karena dia wafat 383. Kitabnya dikarang 199 Hijriah. Tapi kemudian manuskrip ini ditambah-tambahi. Manuskrip yang menyatakan anak Sayyidina Hasan Sayyidina Husain ditulis Sayyidina Husain anaknya ini, anaknya ini, anaknya ini sampai ke Ubaidillah.
Makanya itu yang ngerti dunia sejarah kayak Rumen Abbas tidak pernah menjadikan kitab Abnaul Imam sebagai dalil kepada saya. Dari mana saya mengetahuinya? Dari mukaddimahnya. Itu dalam mukaddimah kitab yang dicetak oleh Yusuf Jamaluddin diakui bahwa kitab itu dikarang oleh orang yang ada di abad kedua. Kemudian dia mengadakan tambahan-tambahan. Kebanyakan orang-orang yang apa itu kayak Mudor Tanggul itu langsung aja dikebet-kebet di tengah nyari nama Abdullah. Aduh, tidak baca mukaddimahnya. Di mukaddimahnya dikatakan itu tambahan-tambahan. Antara yang asli matanya dengan tambahannya syarah tidak dibedakan. Jadi kitab itu tidak bisa dijadikan dalil. Kenapa? Di dalam kaidah usul fikih dikatakan ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Ad-dalilu idza taraqahul ihtimal saqata bihil istidlal. Guru yang kiai yang habib. Bagaimana sikapnya? Kiai yang habib, guru kita yang habib, ya kita harus hormati dia ketika dia dinisbatkan kepada ilmu. Kita menghormatinya karena dia guru kita. Tapi kalau kita di dalam hatinya menghormatinya karena dia adalah keturunan Nabi, haram, dosa besar. Kenapa? Hukumnya dosa besar. Kita mengakui orang yang bukan turunan Nabi sebagai turunan Nabi. Dosa hukumnya. Kalau kita mau menghormati dia sebagai guru, itu menghormati dia sebagai guru kita itu lebih utama daripada menghormati orang karena nasabnya. Kenapa? Li'anna li'annal ifadah afdalu minal wiladah. Al ifadah afdalu minal wiladah. Orang tua yang mendidik kita, tidak melahirkan kita, itu lebih utama karena ilmunya daripada orang tua yang melahirkan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nasab itu kalah mutlakon dengan ilmu. Kenapa? Ini yang sesuai dengan Al-Quran, ini yang sesuai dengan Al-Hadis, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Terus apa lagi? Yang ini fiktif atau ini? Ya, nama-nama Ubaid itu sama sekali tidak ada. Dia diadakan hanya untuk supaya nyambung aja. Di abad 9 itu dari Ali As-Sakran ada 14 nama sampai Ubaidillah. Itu yang fiktif sekitar 9 nama. Karena dari Ali As-Sakran bapaknya masa nggak tahu bapaknya dia. Kalau bapaknya kan kenal, kakeknya juga kenal. Kita husnudzon 5 keturunan itu dia kenal. Karena orang kampung pun masih banyak yang hafal 5 keturunan. Orang biasa itu kadang masih hafal 5 keturunan. Dia hafal bapaknya, dia hafal kakeknya, dia hafal buyutnya, dia hafal jangganya. Maka saya husnudzon kepada 5 orang. Dari mulai Ali As-Sakran, punya ayah namanya Abu Bakar, punya ayah namanya Abdurrahman, punya ayah namanya Muhammad Maula Dawilah, punya ayah namanya Ali Sabidarak. Ini sahih. Selainnya itu sampai Ubaidillah semuanya fiktif. Kenapa? Kesejarahannya tidak pernah ada yang mencatat, baik sebagai turunan Nabi maupun sebagai ulama. Jadi sebagai ulama saja nggak ada yang nyatat. Jadi mereka hari ini mengatakan bahwa leluhurnya adalah mujtahid, ulama besar, waliullah, kutub, aqab, Mi'raj 70, itu tidak terverifikasi oleh kitab-kitab sejarah. Yang kedua, sampaikan salam kepada Kiai Mustafa Puser Bumi Lampung. Itu teman saya waktu mondok di Kiai Hasuri bin Tahir, menantu dari Kiai Thohir Pelamunan. Jadi Kiai Thohir Pelamunan itu pondok pesantren salah satu yang tertua di Banten.
punya menantu Kiai Haji Tubagus Hasuriddin Thohir. Saya mondok di situ 4 tahun, ketemu dengan Kiai Mustafa Usarbumi dari Lampung. Kiai yang lain ada yang nanya, kemana aja katanya sanadnya. Pertama saya kepada Kiai Haji Sanwani, Pondok Pesantren Ashabul Maimanah, murid daripada Abah Yai Sidik Cengkudu yang mondok kepada Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani. Itu As-Sanadul Alim. Saya ke Yai Sanwani, ke Abu Yasidik, langsung kepada Syekh Nawawi At-Tanar Al-Bantani, hanya 4 orang saja. Gitu. Kemudian saya juga mondok kepada Syekh siapa namanya, Syekh Sanja bin Kasmin. Ini khusus kitab Alfiyah Ibnu Malik. Kemudian saya mondok kepada Syekh Mufti bin Asnawi. Ini masih saudara dari keluarga saya, sama-sama dari Syekh Ciliwulung. Pondoknya pun namanya Pondok Pesantren Darul Hikmah Syekh Ciliwulung. Beliau mengarang kitab Amsilatul I'rab. Kemudian juga kepada Abu Yadimyati, saya tidak mukim tapi saya ngaji Qudul Juman setiap malam Selasa kepada Abu Yadimyati, yang beliau adalah ayah daripada Abu Ya Muhtadi Dimyati yang sekarang masih hidup. Kemudian kepada Abah Bustami saya mengaji Fathul kitab apa namanya itu Tafsir Munir Marah Labid, ya. Pasaran kitab Tafsir Munir Marah Labid pada Syekh apa namanya itu Bustami bin Sanja. Saya juga pernah di Kaliwungu ngaji kitab Tafsir Jalalain dan kitab Tafsirul Jalil. Kitab alat di Al-Wardayani di Sukabumi, kitab Tauhid di Karawang, pesantren Kampung Sawah Abah Yai Obay Karawang. Demikian. Penikmat Ratibul Hadad tadi. Masalah Ratibul Hadad, kita Nahdlatul Ulama mempunyai istighosah karya daripada ulama-ulama aulia Nahdlatul. Mulai sekarang yang dibaca istighosah, wirid, hijib dari kiai-kiai ijazah Nahdlatul Ulama. Jangan menggunakan lagi selain wiridan thariqah dari kiai-kiai kita di Nahdlatul Ulama. Apabila ijazah ini dari kiai-kiai Nahdlatul Ulama, ambil, amalkan. Kalau bukan dari kiai Nahdlatul Ulama, abaikan, tidak akan berkah. Sudah ya.